Bismillahi walibni warahil kudus al-ilahul wahid. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus ketiganya yang esa. Salam sahabat yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Saya rasa kehadiran seorang muslim cerdas ini membahayakan dirinya kalau para kaum sumbu pendek yang lain yang tidak mau belajar itu justru memandangnya sebuah bahaya. Hanya memberikan sebuah argumentasi yang benar-benar viral, salah satu mualaf sudah kepanasan lalu menantang. Dan dengar teman-teman pemaparan beliau mulai dari awal hingga tantangan itu dijawab dan bagaimana hasilnya. Ini menarik sekali. Mari kita lihat dan kita dengar terlebih dahulu sampai tuntas. Jangan skip supaya banyak orang yang dicerdaskan. Itulah yang selama ini disuarakan, dan ada juga ustadz lain yang bersuara bahwa ada banyak orang yang suka menghafal tapi tidak tahu tujuannya kenapa harus menghafal. Ini dia videonya teman-teman, jangan skip. Terus aku tadi belum jawab pertanyaan yang kenapa harus ngafal Quran itu. Kenapa banyak banget hafalan, anak-anak disuruh hafal. Aku sepakat banget loh. Jadi setiap kali ada orang yang nyamperin aku minta setiap ada orang yang nyamperin aku minta tips buat ngafal Quran, pasti pertanyaan pertama aku, buat apa gitu, kenapa gitu. Terus nanti kan dia ngasih alasan-alasan, tapi kenapa harus dihafal gitu. Biasanya nggak ada alasan yang sangat rigid gitu kenapa harus hafal. Waktu kecil aku juga bingung kenapa orang-orang dewasa sekitar aku sangat bangga terhadap aku yang hafal Quran. Jadi sama pesantren tuh kadang aku suka dibawa ke majelis talim di Jakarta, di mana buat kayak bahan marketing gitu loh. Oke. Bahan marketing. Ini di pesantren. Jadi di pesantren aku ada anak kecil hafal Quran nih. Terus kan nanti aku baca Quran banyak. Terus nanti ibu-ibu dan bapak-bapak yang jamaah di situ kayak kagum banget. Nanti aku dikasih bingkisan makanan, dikasih uang jajan. Terus mereka minta doain aku. Ada ibu hamil yang minta dielus perutnya sama aku. Aku yang waktu kecil, aku bingung kenapa orang-orang mengagumi segitunya. itu. Betul. Oke. Padahal aku hanyalah anak kecil yang nggak paham apa yang aku baca. Bagus. Itu jujur banget sih. Jadi sekarang kalau ada yang nanya, aku pengen hafiz dong, pertanyaannya buat apa? Buat Bener apa? sih. Dan selama ini yang katanya nanti orang tuanya masuk surga atau apa yang katanya hafal Quran, benar nggak ada perintah hafal Quran, itu nggak ada. Betul. Perintah untuk menghafalkan Quran nggak ada. Ada perintah untuk menjaga, tapi bukan literally menghafal secara verbatim seperti yang aku lakukan. Dan misalnya nanti orang tuanya dapat jubah kebesaran di surga gitu, itu kebanyakan justru dari hadis palsu. Hadis palsu? Oh gitu. Jadi bisa jadi hafal Quran sebenarnya tidak seistimewa itu. Oke, menarik nih. Dan ngapain? Aku ngerasa juga ini anak-anak banyak banget PR hafalannya. Waktu kecil kebetulan kayaknya menghafal itu salah satu core strength aku, jadi termasuk gampang. Malah kayak kitab-kitab kecil tuh kayak sengaja aku hafalin, nggak tahu buat apa, nanti supaya kalau ujian ditanya aku bisa jawab secara verbatim dari kitab gitu. Emang yang teksnya di kitab gitu, kayaknya supaya pamer aja sih. Karena kan gua hafal loh gitu ya. Karena guru-guru kita, sekolah kita sangat menghargai hafalan. Yang mana padahal kalau secara level kognitif, hafalan itu adalah skill kognitif yang paling rendah. Karena kan menghafal itu membeo. Itu kayak bayi, kayak diajarin mama ini papa, kayak emang selevel itu. Kalau menghafal, level yang paling tinggi justru memproduksi ilmu pengetahuan, dan itu yang nggak ada. Kita belajarnya ngafal, habis itu belajar untuk ngutip sana ngutip sini, kayak seolah kita tuh nggak boleh punya pikiran sendiri gitu. Dan masalah memahami, kadang-kadang malah nggak paham. Kita cuma memahami bunyi gitu ya? Bunyi aja, atau
kadang-kadang tuh suka ada frasa-frasa yang diambil dari Quran yang padahal konteksnya nggak gitu. Ada nih penceramah yang akhir ceramahnya tuh suka bilang kalau ada yang baik itu dari Allah, kalau ada yang buruk dari saya. Itu sebenarnya dari Quran. Iya. Ada kisah di mana orang-orang Yahudi itu suka ngeledekin Nabi. Oh, nanti kalau misalnya salah bilangnya dari diri sendiri, kalau benar bilangnya dari Allah. Itu sebenarnya ledekan orang Yahudi. Terus kita adopsi jadi penutup ceramah. Oh, itu jokesnya Yahudi gitu ya. Ngeledek gitu ya. Itu cara orang Yahudi ngeledekin Nabi. Tapi kita jadiin penutup karena kita nggak tahu konteks ayat itu gimana gitu. Oke. Tapi itu penutup yang bagus buat stand up comedy sih. That's nice ya. Dan masalah hafal ini juga aku nggak tahu gimana ininya ya, gimana menyadarkan publik kalau misalnya secara pendidikan menghafal itu adalah komponen yang paling tidak penting dalam pendidikan. Tuh, setuju. Tidak mengajarkan kita berpikir kritis, tidak menggiring kita pada pemahaman, tapi cuma melatih kita menjadi beo aja. Oke. Keren. Boleh tepuk tangan nih Bapak, ini strong word banget gitu. Kita sudah dengarkan bersama bagaimana pernyataan dari Kumaila. Yang mungkin mendengar pernyataan Kumaila ini, Hani menjadi panas dan ingin menantang Kumaila untuk menghafal 30 juz. Dan kalau bisa, katanya akan dihadiahi rumah oleh Hani Kristianto. Hal itu dipostingnya di akun Instagram pribadinya. Berikut screenshotnya. Dalam postingannya Hani mengatakan, kalau mbaknya beneran hafal Quran, saya kasih rumah saya deh. Paling juga cuma berapa surat, disambung dengan kutipan sebuah hadis. Tidak pakai lama, Mbak Kumaila memosting kembali postingan Hani Kristianto di akun Instagramnya sambil disertakan dengan ijazah hafal Quran. Dan diberi komentar di bawahnya. Alhamdulillah tahun baru rumah baru. Pernyataan merupakan akad ya. Terima kasih banyak atas kemurahan hatinya @Hanrististianto. Dilanjutnya, ijazahku sensor. Karena aku berkarya atas namaku pribadi dan bukan atas nama alma mater. Dibalas oleh Hani dengan mengatakan, Bismillah, ditunggu kapan Mbak Kumaila berkenan tes sambung ayat 30 juznya. Barakallah Mbak, berkenan dipinnya. Dibalas lagi oleh Kumaila, @Hanrististianto, boleh bang, jadwalkan saja. Dan dikomentari Hani lagi, ikhlas kalau Mbak benar hafal 30 juz mungkin. Karena saya memang pengagum orang-orang yang hafal Al-Quran. Ada juga yang gak percaya itu rumah benaran. Seperti yang dikatakan oleh Syabbi.up, antara penting gak penting. Mau dicuekin, janjinya rumah. Mau diladenin, khawatirnya Doi punya rumah kelinci aja. Ada benarnya juga ya, soalnya Hani tidak bilang rumah tipe berapa yang mau dikasih. Lalu Mbak Kumaila menjawab komentar salah seorang netizen yang anggap enteng dengan kemampuan hafalan Kumaila. Dijawab langsung oleh Kumaila. Ini malah lebih gampang daripada tes sambung ayat, karena pembacanya tahu lagi baca di mana, mengingat banyak ayat YG mirip. Cuma masalahnya, sangat memakan waktu dan tenaga, harus dari pagi sampai malam, bahkan 2 hari kalau mau bacaan yang lebih lambat dan hati-hati. Ada juga komentar dari Feby Indirani, yang ragu dengan rumah yang dijanjikan. Dia mengatakan, ya tergantung rumah yang ditawarkan kek apa dulu. Ada juga yang membalas mengatakan, rumah subsidi. Dan ternyata Hani dan Kumaila sudah saling deman, dan diposting di akun IG Hani Kristianto. Teman-teman bisa baca sendiri. Nanti kita tunggu bulan Januari. Apakah rumah itu beneran rumah atau masih ada syarat dan ketentuan berlaku? Dan siapa yang menilai bacaannya sudah benar atau tidak? Soalnya katanya, Quran diturunkan dengan 7 bacaan. Nanti kalau yang menilai hanya hafal bacaan yang 1, sementara Kumaila menghafal dengan bacaan lainnya, kita tidak tahu prosedur penilaiannya. Aku nonton live kamu ya, waktu kamu live di IG, ketika kamu menerima tantangan hafalan Quran gitu loh. Tapi bukan sama Hani Kristianto ya, tapi yang sebelum Hani Kristianto itu. Iya sama, ya waktu itu ada beberapa netizen random. Ayo kan waktu itu aku nulis komentar, ayo yang mau ngetes aku boleh gitu. Terus di pin komennya, aku minta pin komennya ke Fuad. Ya terus ada tuh yang daftar-daftar ya aku ladenin. Sampai aku bosan, lama-lama bosan. Dan kamu emang lulus kan? Bisa ya
lulus akan tantangan itu gitu loh. Ya, maksudnya tidak sempurna banget gitu. Ada beberapa yang dikoreksi sama pengujinya. Tapi ya menurut mereka, orang banyak dari mereka juga yang baca Qurannya juga belum rapi kok. Maksudnya, dan mereka nguji aku juga, mereka bukan misalnya gini, ketika aku masih di lembaga tahfidz, guru-guruku ini kan hafal Quran dong, dan mereka misalnya punya sanad ini itu, pokoknya mereka kredensialnya sebagai guru tahfidz tuh sudah sangat tinggi. Jadi aku juga meragukan kemampuan orang mengevaluasi aku. Lagi banyak banget nih yang bilang ini bacaan Kumaila hancur, kacau balau, salah-salah yang gini. Apa sih? Maksudnya aku orang, kita tuh biasa denger imam masjid, penceramah baca, aku sering dengar penceramah itu baca Qurannya salah atau baca Quran jelek, aku aja mereka. Ya karena aku yakin kebanyakan kita tidak bisa mengevaluasi mana bacaan yang baik dan benar. Jadi tinggal diulang-ulang aja narasi itu. Kumaila bacanya salah-salah, jelek, amburadul, makhraj berantakan gitu. Aku nanti pengen masuk ke sana ya, betapa masyarakat kita tuh obsesif sama tajwid dan baca Al-Quran gitu. Tapi aku pengen masih di sini, aku pengen ngomongin soal yang itu Pak Hani Kristianto. Dia kan janjiin kamu rumah ya kalau misalkan kamu lulus gitu loh. Itu memang tantangannya udah dilakukan kah atau gimana kelanjutannya? Belum. Jadi terakhir kan aku posting tuh kayak ayo apa namanya, kalau mau tes aja gitu. Udah gitu ya udah. Habis itu ya DM-an, terus aku bilang bisanya, dia bilang dia lagi liburan keluarga, aku juga bilang sama. Jadi kita sama-sama sepakat untuk mulainya di week 3 Januari, week 2 atau week 3 Januari. Dia ada rentang tanggalnya, waktu itu aku tentuin aku bisa di rentang tanggal ini gitu. Terus ya udah nanti konfirmasi aja. Nah, karena yang repot kan dia dong, dia kan orang Bandung. Aku nanya apakah aku perlu ke Bandung atau dia ke Jakarta gitu. Terus dia bilang nanti dia aja yang ke Jakarta. Ya udah berarti kan aku tinggal nunggu dia datang. Dia bilang sih nanti dia datang sama notaris. Terus ya udah. Udah dicek rumahnya. Dia ngirimin foto. Foto Rumahnya. Enggak. Itu komen. Iya, aku dulu komen di IG kamu, pastiin dulu rumahnya gitu loh. Takutnya kan, nggak takut juga sih, maksudnya rumahnya mungkin rumah di surga nanti. Oke, jadi minggu ketiga Januari ya? Iya, jadi aku nunggu follow up aja sih, karena sebenarnya repot dia. Maksudnya berarti kan dia harus hire notaris, berarti dia harus melakukan perjalanan ke sini, harus meluangkan waktunya gitu di hari kerja. Karena aku mintanya weekday. Yang repot di bagian sananya, jadi aku standby aja. Nih, ngomongin soal hafalan Al-Quran ya, aku pengen ngomongin sama Mela soal sejarah Al-Quran gitu loh. Aku pengen nanya kayak, sebetulnya Al-Quran itu sendiri dibukukan tuh kayak gimana sih? Soalnya kan setahu aku tuh ketika Nabi Muhammad meninggal, Al-Quran tuh belum ada bukunya kan, belum dibukukan gitu loh. Jadi ya itu dibukukannya kapan, dan apakah orang pada zaman dulu itu betul-betul literally menghafal Al-Quran gitu loh, sampai ke zaman Utsman ya, sampai itu. Apa namanya? Ini hal yang baru aku sadari, bahwa penghafal zaman Nabi itu bukan seperti penghafal zaman sekarang gitu. Para sahabat-sahabat Nabi yang hafal Quran itu, mereka hafal Quran tidak seperti aku yang ketika Quran sudah dibagi 30 juz, sudah diberi nama surat, dan sudah disusun gitu, sudah dikodifikasi. Mereka kan ini masih nyebar. Sedangkan penyusunan Al-Quran aja kan nggak kronologis dan nggak tematis. Iya. Mereka nggak ngafalin, apa ya, kalau mereka disebut hafal Quran, itu mereka nggak akan lulus di lembaga tahfidz manapun di Indonesia. Dan bukan cuma karena belum disusun ya, tapi juga terus belum ada kesepakatan tajwid dan qiraat. Ya, jadi dulu kan cara baca atau qiraat itu kan
beragam dan banyak banget. Dan Nabi itu permisif soal itu gitu. Nabi memang kalau menyampaikan Quran kadang-kadang dia menyesuaikan sama dialek setempat gitu. Nah karena ada dialek itu makanya pelafalannya jadi beda-beda. Dan sama Nabi nggak apa-apain. Itu ya upaya membukukan Quran dan membakukan pelafalan dan aturan baca, hukum bacaan itu ya baru upayanya udah dimulai pas masa Abu Bakar, tapi dirampunginnya di masa Utsman gitu. Saat itu akhirnya udah jadi mushaf ya, udah jadi buku, terus ya dipaketin, disebar-sebar ke negara lain. Karena waktu itu tuh awalnya kan belum ada urgensi menjadikan Quran itu buku. Baru ada urgensinya tuh setelah pertama karena banyak hufaz yang gugur, banyak penghafal Quran yang gugur di medan perang. Jadinya khawatir lah, takutnya nanti kita kan mengandalkan ingatan manusia nih. Nanti kalau misalnya manusianya gugur, ya Qurannya lama-lama punah dong gitu. Makanya dibukukan. Selain itu juga kalau aturan baca itu dibakukan karena umat Islam tuh mulai luas dan mulai banyak orang non-Arab yang memeluk Islam. Nah mereka baca Quran salah-salah. Waktu itu huruf bahasa Arab tuh masih sederhana banget. Banyak huruf yang sama tanpa tanda baca. Baru dikasih titik-titik. Itu baru kasih titik-titik juga. Itu jauh loh setelah Nabi wafat. Kayak mungkin satu atau dua generasi setelah wafat. Dan dikasih harokat, kasih tanda baca. Itu lebih jauh lagi gitu. Mungkin sekitar tahun 170 Hijriah atau 180 Hijriah gitu. Jadi sekarang di Indonesia cetakan Quran udah warna-warni. Kalau misalnya warna apa itu berarti dengung, warna apa berarti panjang. Untuk memudahkan kita membaca. Karena emang tujuannya dibukukan gitu. Supaya preserving Al-Qurannya. Tapi apakah tadi apa pertanyaannya? Udah ya? Kayak udah deh. Udah, gimana pembukuannya? Tapi itu kan susunannya jadi beda ya. Setahu aku kan ayat pertama itu yang bacalah itu ya. Terus ayat akhir juga. Tapi kenapa ketika kita buka kitab Al-Quran, yang pertama kita temui itu adalah Al-Fatihah dan terakhir itu adalah An-Nas gitu. Jadi kenapa susunannya bisa berbeda ya? Menyusahkan buat yang belajar ya. Di mana-mana di para ulama ilmu Al-Quran gak ada yang ngasih jawaban memuaskan hal itu. Pada bilangnya tuh ya karena itu tauqifi aja, karena Nabi memang itu perintah Nabi, karena Nabi menghendaki urutannya begitu. Karena waktu itu kan jadi Nabi itu punya sekretaris kan. Kalau dapat wahyu suka minta didokumentasikan, ditulis, dan Nabi bilang abis ayat ini ditulisnya yang ayat kemarin itu ya atau apa gitu. Nabi itu sudah mengatur urutannya. Jadi dianggap aja cara penyusunan Quran tuh udah terserah Allah gitu, udah kehendak Allah. Ya kan kalau udah kayak gitu kita udah nggak bisa ngedebat apa-apa lagi. Tapi dari sisi pembelajar ya, aku sebagai orang yang mempelajari Al-Quran itu sangat-sangat menyusahkan. Kita nggak tahu bagian, kecuali belajar sejarah dengan sangat mendalam, kita nggak tahu ini pas lagi peristiwa ini lagi di mana, ini lagi ngomongin apa, terus habis ngomongin apa, tahu-tahu ngomongin apa. Suka benar-benar random banget penyusunannya. Habis itu gaya tulisannya juga berubah-ubah. Di satu sisi gaya tulisannya itu kaku gitu, kayak tulisan undang-undang gitu. Terus nanti di sisi lain kayak syair berbait-bait, tapi kemudian bentuknya percakapan. Gaya penulisannya juga nggak konsisten, disusun dengan tidak kronologis. Makanya belajar Al-Quran itu tuh ribet. Perangkat ilmunya yang dibutuhkan jadi banyak banget. Aku tadi mau nanya kayak apakah kita bisa meyakini bahwa Al-Quran yang kita baca sekarang itu adalah betul-betul yang diterima oleh Nabi Muhammad gitu. Aku tadinya mau nanyain itu, tapi Mela tadi bilang bahwa ya Muhammad juga punya sekretaris, bahwa setelah wahyu turun tulis ini. Jadi kita bisa yakin ya bahwa Quran itu memang masih nggak ada perubahan, nggak ada
yang diubah sana sini, tapi ini betul-betul apa yang dikirimkan sama Nabi Muhammad dulu gitu loh. Kita bisa meyakini itu kan? Yang membuat orang yakin kan sebenarnya karena di Quran sendiri bilangnya Quran itu tidak ada perubahan dan tidak ada keraguan di dalamnya. Apakah dalam penyusunannya gitu ada orang yang korup, kan kita nggak tahu. Karena kan yang nyusun pemerintah kan. Apakah di CCP propaganda? Kan ada nih orang-orang yang meragukan keaslian Quran, kan kekhawatirannya apakah ini ada propaganda tertentu, apakah ini bagian itu tentu nggak tahu ya. Kalau kita nggak bisa investigasiin lagi, tapi sebagai Muslim tugas kita jadi mengimani aja. Meskipun ada nih riwayat-riwayat yang menegaskan bahwa harusnya ada ayat tentang ini, tapi nggak ada di Quran. Atau ada ayat di Quran yang tidak ada riwayatnya, tapi aku tidak terlalu mengulik secara detail ke arah sana ya, karena nggak terlalu tertarik juga. Tapi keraguan-keraguan itu ada gitu, baik dari kalangan orang Muslim sendiri, atau dari kalangan sejarawan, atau dari kalangan non Muslim, keraguan itu ada. Tapi secara umum orang Islam mengimani bahwa itulah yang otentik karena keaslian Al-Quran itu dijamin langsung oleh Tuhan, dan Tuhan tidak akan membiarkan wahyunya itu lenyap, karena katanya Quran itu akan abadi hingga akhir zaman. Dan salah satu cara preservingnya adalah dengan selalu ada generasi-generasi yang menghafal Quran. Oke, kalau aku nanyain soal apakah Quran itu reliable atau masih awet atau nggak diubah, jawabannya kan wallahu alam ya, karena dalam buku itu dituliskan bahwa ini tuh nggak diubah gitu. Tapi untuk bukan jawaban tepatnya, bukan wallahu alam dong. ya, Jawaban tepatnya asli karena Allah menjamin itu. Baik teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kira-kira para semua teman-teman ketika mendengarkan pemaparan dari Mbak Kumailah, luar biasa bukan? Salah satu perempuan cantik yang cerdas lagi gitu ya, yang mencerdaskan dan mengedukasi banyak orang. Semoga tidak banyak orang ya, semoga nggak ada orang yang kepanasan, tapi nampaknya sudah mulai. Ya, di awal-awal tadi ada video tentang seorang mualaf yang merasa dirinya paling hebat begitu ya, lalu menantang. Ini ditantang malah dijawab, guys. Aduh, semoga ya kalau dihafal nanti ya rumahnya diberi. Apakah itu benar? Belum tentu juga, ya kan? Bisa aja nantang-nantang begitu, rumahku kuberikan kepadamu dan lain sebagainya. Udah biasa begitu dari zaman dahulu. Ada juga almarhum Moko Ginta dulu juga seperti itu. Kalau kamu bisa begini jawab pertanyaanku, kasih mobil ini ABCD. Aduh. Tapi yang menarik teman-teman, ini dari golongan Muslim sendiri. Ketika ditantang untuk menghafal Al-Quran, maka diberi katanya rumahnya gitu ya. Tapi urusannya dia lah itu. Tapi orang seperti ini kan kayaknya biasa lah ya. Biasa seolah-olah mau memamerkan begitu, nantang begitu. Akhirnya diladeni teman-teman, tapi belum ada kelanjutannya begitu ya. Nah, kalau kita simak teman-teman dari awal hingga akhir tadi, saya tidak fokus kepada tantangan menantang itu. Saya tidak fokus, tidak ada faedahnya buat saya. Tetapi yang menjadi menarik buat saya adalah bagaimana Mbak ini menceritakan, menantang, bahkan mengedukasi banyak orang. Untuk apa kamu menghafal? Untuk apa? Apa urusannya? Apa tujuannya menghafal? Bahkan dengan jelas berkata bahwa menghafal itu cara belajar yang kurang ini gitu loh ya. Ya saya juga gak suka sih orang menghafal begitu ya. Saya suka menalar, kita suka menalar, mencari pengertian begitu. Lalu yang menarik lagi teman-teman, bagaimana dia menjelaskan. Saya gak mau tafsirkan terlalu jauh, tapi teman-teman boleh menyimak dengan baik dan juga mengulang video berikut yang barusan kita putar. Coba pikirkan ucapannya itu apakah benar selama ini? Bahkan pernah Ustadz Munsir kalau tidak salah berkata begini, ada banyak orang di Indonesia ini suka menghafal tapi tidak tahu artinya, begitu ya. Ada banyak orang di Indonesia ini suka menghafal tapi tidak tahu artinya. Dan Mbak ini membuktikan hal itu.
Lalu bertanya, nggak usah menghafal. Kenapa menghafal? Apa urusannya menghafal begitu? Dan versi-versinya juga ada gitu ya. Ini menjadi PR besar ini untuk para ustadz, para polemikus yang suka ngebahas Alkitab nih. Yang setiap hari kerjaannya mengotak-atik Alkitab, nuduh palsu dan lain segala macam itu. Buktikan dong. Buktikan dan bantah dong. Jangan kepanasan nih dengan video ini teman-teman. Jangan kepanasan, jangan baperan, bahkan jangan seolah-olah tercambuk oleh karena ucapan daripada Mbak ini yang begitu luar biasa mengedukasi. Pahami itu. Ya. Jangan cuma menghafal begitu, tapi nggak tahu artinya begitu. Nah, saya punya kisah itu teman-teman. Saya punya kisah itu ketika saya berdialog dengan salah satu muslim dan saya berkata begini. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bilang seperti itu. Yang pertama, ini milik siapa? Saya bilang. Lalu dia bilang, oh itu muslim, oke. Lalu saya bilang yang kedua, Bismillah abi walibni waluhir kudus al-ilahul wahid, itu milik siapa? Muslim. Coba saya ulangi. Beberapa kali saya ulangi baru dia bilang, tapi kok berbeda kan gitu. Nah, ada banyak orang itu yang hanya bisa berbahasa Arab tapi tidak bisa artinya. Itu yang dikatakan oleh Ustadz Munsir Situmorang. Ada orang yang suka ngapal tapi tidak tahu artinya. Maka persislah yang disampaikan oleh Mbak ini. Untuk apa menghafal? Apa tujuannya? Begitu. Lihat menalar, mencari artinya, tujuannya, dan maknanya. Jadi jangan bangga dengan orang yang menghafal begitu ya. Menghafal. Kan selama ini juga ada banyak polemis berkata, emang ada di Indonesia orang Kristen atau di seluruh dunia orang Kristen menghafal Alkitab. Ya Alkitab bukan untuk dihafal. Ya. Bukan untuk dihafal. Dihafal sih nggak apa-apa, tapi bukan itu tujuannya. Tapi untuk dimengerti, dipahami, dan dilakukan. Kita tidak bangga dengan orang menghafal begitu. Maka kalau orang masuk, kata Mbak tadi, kalau orang masuk menjadi seorang tahfiz Quran atau lain segala macam, tujuannya apa kan gitu. Ya cocoklah ini untuk menjadi pembelajaran bagi banyak muslim lah, para polemikus lah gitu ya. Jangan baperan juga, saya senang sih. Karena ini memberikan sebuah wawasan baru kepada banyak orang. Kalau nggak tahu artinya untuk apa begitu ya. Mari teman-teman sadarlah gitu ya. Nggak usah kepanasan. Nah, saya khawatirnya ini Mbak ini akan apa namanya ya, dipermasalahkan ke depan begitu. Kan biasa gitu ya, kayak profesor yang udah almarhum begitu ya. Dia juga sangat begitu luar biasa ilmunya, tapi juga dipermasalahkan, dilaporkan begitu waktu itu sebelum dia almarhum. Aduh, kita sangat kurang di Indonesia ini orang yang seperti ini. Jadi mari kita terus dukung supaya banyak orang yang dicerdaskan. Jangan kepanasan teman-teman. Lebih baik kalian berhenti membahas Alkitab. Para polemikus yang nonton video ini, lebih baik kalian berhenti membahas Alkitab. Coba berikan pertanggungjawabanmu terhadap apa yang disampaikan oleh Mbak ini. Buktikan apakah benar atau tidak. Jangan kalian urusin Alkitab orang lain. Bukan bagian kalian itu. Oke, teman-teman. Sampai di sini video saya, teman-teman. Jangan lupa untuk mendukung. Kiranya kebenaran dalam kasih Kristus yang dimengerti, yang mana Tuhan itu datang kepada budaya yang dimengerti untuk memberkati budaya dan pemeluk budaya itu, yaitu orang atau manusia yang berdosa seperti kita. Kasih Kristus yang memberkati kita. Sampai ketemu di video selanjutnya teman-teman. Jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu video selanjutnya. Bye-bye.